Shalom, Reward Church. Mari bangkit berdiri sama-sama saudara. Ini menyembah Tuhan. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, amin, dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan atas seluruh bumi. Mari sama-sama angkat tanganmu lebih tinggi saudara, katakan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan. Sekali lagi katakan hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, Kau yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan, sebab Kau Allah, Allah kudus, layak disembah. Angkat tanganmu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Yes, sebab Allah, Allah kudus, layak disembah, layak disembah. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Yes Lord, thank you Jesus. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Yes. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari demi hari Tuhan, kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Amin.
besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau bantukan aku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memandangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yes, amin. Yesus memandangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku, katakan kemenangan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Amin. Engkau meneguhkanku, bahkan menolong setiap kami Tuhan, bahkan menolongku. Kau bantukan aku. Amin. Yesus Tuhan, mari nyanyikan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus yang memberikan kami setiap kemenangan, memberiku kemenangan. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Mari imani dengan percaya saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Mari jemaat saja nyanyikan. Yesus. Amin.
Yesus memberiku. Katakan kemenangan, kemenangan. Yesus. Imani dengan percaya saudara. Dengan tangan kananmu Yesus memberiku syukur kami Tuhan, yang bisa kami berikan kepada Engkau. Ambil waktumu sejenak saudara, mengingat segala kebaikan pertolongan Tuhan, kemenangan demi kemenangan telah Dia berikan kepada setiap kita. Dengan kuat tangannya, Dia memegang setiap kita. Yesus, aman. Yes. Jadikan ini sebagai doamu saudara. Yesus, kemenangan.
Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan dengan iman percayamu, Yesus memberiku besar namamu Tuhan. Betapa indah namamu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak menerima segala puji-pujian kami. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Yes. Haleluya, haleluya. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Lord,
my Savior. Lord, there is none like you. All of my, I want to praise, Lord. I want to praise the wonders of your mighty love, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us, amen. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will at the sound of your name, Jesus. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compared to the promise I have in you. Sing to the Lord. Jemaat saja nyanyikan. Yes. Just the praise to the King. Mendengar suaramu Tuhan, of your name. Sing for joy, amen, of your name. Forever I, yes, amen, forever I'll stand. Nothing compared to the promise I have in you. Katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tutup, laut mendengar suaramu, mendengar namamu Yesus. Ku bersuka atas perbuatanmu, sepanjang ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padaku. Mari sama-sama dilambaikan tanganku dan puji Dia. Sing. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian. Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk bergelora mendengar namamu. Katakan dengan percaya, ku bersuka atas perbuatanmu, sepanjang ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Seperti yang, katakan tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Yes. Sebab Kau besar. Yes.
bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Karena Engkau Tuhan yang tidak ada bandingannya. Yes. Tidak ada taranya Tuhan. Amin. Sebab itu kami sanjung, kami tinggikan Engkau. Kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu tidak ada taranya. Amin. Sebab itu kami hanya berpegang kepada firman-Mu. Sebab itu kami akan menaruh hidup kami ke dalam kuat kuasa firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, berbicaralah kepada kami, teguhkan kami, kuatkan kami, luruskan kami. Sucikan kami dengan kuasa firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang akan ambil alih. Karena kami percaya ketika Roh-Mu yang mengambil alih, perkara-perkara besar pun terjadi. Amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yes. Terima kasih Bapa. Kami siap diubahkan, kami siap diberkati dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang setuju siap diberkati, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Karena ini masih dekat dengan, kalau di Amerika ini lagi perayaan 17 Agustusan ya. Karena masih 17 Agustus di sana. Merdeka. Nah, yang lain belum merdeka kayaknya ya. Sama-sama kepalan tangan, merdeka. Ya silakan sudah duduk ya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terima kasih sekali lagi buat Pastor David dan seluruh staf pengembalaan buat kepercayaan. Saya senang sekali bisa ada di tengah-tengah saudara. Puji Tuhan, dan 79 tahun yang lalu Indonesia merdeka. Katakan amin. Ya. Dan kita tidak berjuang untuk kemerdekaan karena saya yakin semua yang ada di sini tidak ada yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Ada? Ada di sini yang bawa bambu runcing atau nggak ada ya? Semua kita ini tidak pernah terlibat di dalam apa yang merebut atau mencapai kemerdekaan. Tapi kita tetap berjuang. Sama-sama kita tetap berjuang. Tapi kita tidak berjuang untuk merebut kemerdekaan, tapi kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Yang setuju katakan amin. Ya. Kita sedang berjuang dan kita perlu berjuang sebagai tanda kita menghargai pengorbanan. Amin. Makanya kan ada istilah sekarang Indonesia maju. Sama-sama Indonesia maju. Sebab kalau Indonesia nggak maju-maju, percuma kasihan yang berjuang 79 tahun yang lalu. Iya apa enggak? Percuma. Begitu juga kita orang Kristen. Kita ini udah dimerdekakan sama Tuhan Yesus. Katakan amin. Kapan? Berapa tahun lalu? 2000 tahun lalu kurang lebih. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Sudah berjuang untuk keselamatan? Tidak, kita tidak pernah berjuang untuk keselamatan. Tuhan yang berjuang untuk kita. Katakan amin. So itu di salib Yesus katakan it is finished, selesai. Perjuangan untuk keselamatan dia yang tanggung semua. Yang setuju katakan amin. Lalu kita berjuang untuk apa? Kita berjuang untuk mengisi keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Maka Tuhan katakan, firman Allah katakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut yang gentar. Katakan amin. Makanya kalau kekristenan kita gak maju-maju, bilang gak maju-maju. Saudara tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Kalau kita orang Kristen gitu-gitu doang. Ya. 5 tahun lalu mudah tersinggung. Hari ini masih mudah tersinggung. Berarti gak maju-maju dong ya. Tapi gimana Pak Pendeta? Gua diomongin, kita berjuang. Amin. Berjuang menjadi pribadi yang lebih baik. Berjuang menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Tadi saya kasih tema firman Allah yang sangat sederhana. Dikatakan temanya sederhana tapi firman gak pernah sederhana. Yang setuju katakan amin. Tetap taat dan setia walau bergumul. Perjalanan kekristenan adalah perjalanan yang penuh dengan pergumulan. Yang setuju katakan amin. Ya. Hanya ada ayat berkata, biarlah kesusahan sehari cukuplah sehari. Berarti tiap hari ada. Makanya doa Bapak kami kan berikanlah kami hari ini. Tiap hari berikanlah kami ya. Tiap hari ada pergumulan ya. Tiap hari ada pergumulan. Ya.
Makanya kita harus tetap taat dan setia dalam bergumul. Katakan amin. Walau bergumul kita terus setia, terus taat. Kenapa? Kita sedang mengisi keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Haleluya. Kejadian 40 ayat 43. Mari kita baca sama-sama Kejadian 30 ayat 43. Kalau sudah merdeka pasti masih bisa berdiri. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama. Untuk ayat pertama dan ada sukacita. Senyum kiri kanan. Puji Tuhan. Haleluya. Senyum itu berkat. Sama-sama senyum itu berkat. Jadi kalau kita senyum kepada orang berarti kita sedang memberkati orang. Ayo senyum yang lebar buat orang. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Senyum. Puji Tuhan. Ya kan? Banyak kali yang senyum cuma Asher ya. Kalau di sini semua senyum. Puji Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Penuh dengan sukacita. 2, 3. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Sekali lagi, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Silakan duduk. Katakan sama-sama dulu haleluya. Puji Tuhan. Yakub pada tingkat posisi yang sukses di ayat ini. Karena hartanya melimpah. Dia punya pegawai yang banyak. Segala sesuatu ada. Sudah sukses. Tapi ayat ini kalau ditulis dalam bahasa Inggris dikatakan dia tidak katakan Yakub. Tapi dia katakan does the man. Sama-sama katakan the man. Ya. Kalau dalam bahasa aslinya the man itu pakai kata ish ya. Yang artinya bukan cuma orang biasa. Bukan seorang laki-laki biasa tapi seorang dikata a great man atau a mighty man atau seorang juara. Sama sang juara. Artinya ayat 43 yang berkata maka bertambah-tambahlah harta sang juara. Amin. Tuhan tidak pernah salah alamat untuk memberkati orang. Tuhan tidak pernah salah alamat untuk mempromosikan orang. Yang setuju katakan amin. Tuhan pasti berkati mereka yang disebut juara. Di Olimpiade yang baru lewat ya, ada satu pengalaman, ada satu kejadian lucu. Saya nggak tahu saudara sempat ikuti apa enggak. Saya cuma lihat cuplikannya di internet ya. Saya lupa olahraga apa gitu ya. Tapi waktu penyerahan medali emas ya. Yang menyerahkan itu salah kasih orang. Dia kasih kepada yang mestinya dapat perunggu gitu. Tanpa sengaja. Terus yang menerima itu gak sadar waktu dikasih. Jadi dia pakai. Terus akhirnya temannya yang juara itu tunjuk. Itu emas. Terus yang mestinya dapat perunggu lihat, oh iya ini emas. Dia tanpa disuruh dia langsung buka dan dia serahkan kepada yang nomor 1. Dia gak bilang gini, kan udah dikasih ke gua. Dia sadar yang layak menerima emas, yang juara, yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Tuhan, ya manusia bisa salah kasih. Tuhan gak pernah salah untuk memberkati kita. Tuhan gak pernah salah untuk mempromosi saudara. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi ternyata Yakub diberkati karena dia sudah menjadi sang juara. Artinya seorang yang bisa juara, dia sudah melewati latihan. Dia sudah melewati pertandingan. Dia sudah lewati air mata. Amin. Jadi kalau sekarang saudara dan saya masih dalam pergumulan, itu hanyalah sebuah proses yang membawa kita kepada kemenangan. Amin. Ada sebuah buku yang saya pernah baca. Dikatakan bahwa masalah itu adalah berkat. Sama-sama, masalah itu adalah berkat. Amin. Ya, masalah itu adalah berkat.
Jadi Yakub menjadi seorang yang sangat kaya, sangat terkenal, bisa melewati pergumulan sampai karena dia bisa melewati pergumulan-pergumulan sampai ia menjadi pemenang. Jadi, dan kemudian Tuhan merubah nama Yakub menjadi Israel, sama-sama dengan Israel. Ya. Saya perhatikan di Alkitab setiap kali Tuhan mengubah nama seseorang, berarti Tuhan sedang mengupgrade hidupnya. Tuhan sedang membawa dia kepada level yang lebih tinggi. Ada istilah-istilah zaman now kan, level up. Sering dengar istilah itu? Level up, sama-sama level up. Ya. Kedengarannya enak, keren ya, level up. Tapi untuk sampai kepada namanya level up, itu tentunya ada proses. Dan menyakitkan proses itu. Lembah air mata. Kalau saudara mau tanya sama Yakub, dia akan cerita dan kita tahu cerita Yakub ya. Untuk dia sampai di titik diberkati luar biasa, jadi orang terkenal, orang yang sukses ya. Mulai dari dia ketika dia keluar dari rumah, ya, bukan rumah, tenda ya. Dia berjalan di padang gurun sendirian, nggak bawa apa-apa, nggak ada modal apa-apa. Dia berjalan sendirian di padang gurun dan zaman itu saudara, kalau berjalan sendirian itu cuma ada dua kemungkinan, hidup atau mati. Karena terlalu banyak resiko. Ya. Tidak seperti sekarang tentunya jalan rame, ada orang kiri kanan, ada petugas keamanan. Zaman dulu, apalagi zaman sekian ribu tahun yang lalu, itu melewati hutan belantara, melewati padang gurun. Itu ada binatang-binatang buas, ya orang ada yang bunuh, nggak ada yang tahu. Kalau ada binatang buas makan, nggak ada yang tahu. Yakub seorang diri berjalan. Dan Alkitab katakan Yakub itu nggak biasa tinggal di luar. Kalau Esau no problem. Tapi Yakub itu cuma tinggal di dalam rumah. Istilah sekarang anak mami kan. Sekarang dia harus berjalan. Tapi dia berjalan sendiri. Dia berjalan sendiri. Tapi puji Tuhan di tengah jalan. Saya akan singkat saja. Di situ kan Tuhan menyatakan diri. Katakan amin. Dan Tuhan berkata, akhirnya Yakub sendiri menyadari dan berkata, Tuhan ada di sini. Artinya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kita tidak pernah bergumul sendiri. Bilang kiri kanan, kita tidak pernah bergumul sendiri. Haleluya. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Bilang di sini, bilang kiri kanan, tidak pernah bergumul sendiri. Haleluya. Kalau orang Manado bilang, ada Tuhan kote. Nah, sini ada orang Manado? Bilang sama-sama, ada Tuhan kote. Walaupun orang Manado boleh katakan, ada Tuhan kote. Bukan berkote-kote. Ya, kalau berkote-kote itu ayam. Saudara, kita gak pernah bergumul sendiri. Haleluya, katakan amin. Oke, sampai di Haran ya kalau tidak salah, ketemu paman, dikerjain sama paman. Sini ada yang pernah ngalamin dikerjain oleh orang? Oh nggak ada ya, puji Tuhan. Oh Pastor David angkat tangan. Yang pernah dikerjain orang angkat tangan. Ya, mungkin sekarang lagi dikerjain orang angkat tangan. Ya, yang kerjain paman sendiri loh. Tapi saya mau katakan sama saudara, itu bagian dari skenario ilahi. Amin. Itu cara Tuhan untuk membentuk kita, mempersiapkan kita. Supaya satu saat kita akan didapati orang-orang yang sukses. Yang siap diangkat, siap dipromosikan. Haleluya. Amin. Bilang kiri kanan, masalah itu berkat. Pergumulan itu berkat. Haleluya. Amin. Terus kita lihat. Sama pamannya dia dikerjain, dia ditipu. Ya kan? Dia ditipu kan? Dibilang dijanjiin Rahel, dikasih siapa? Lea. Saudara ditipu saudara. Saya mau tanya sama saudara, sini pernah ada yang pernah ditipu orang? Angkat tangan yang pernah ditipu.
Pastor David juga ternyata ini korban terus nih pastor. Makanya kalau beliau ada sampai hari ini hebat, itu karena sudah lewati nih. Ya kan? Haleluya, amin. Sekali pernah ditipu nih, saya aja sebagai udah jadi pendeta pernah ditipu loh. Ya, puji Tuhan. Yakub marah? Enggak, dia tenang aja, oke. Gak apa-apa. Bilang kiri kanan, rapopo. Nah, bilang gak apa-apa. Haleluya. Amin. Kenapa? Masalah itu berkat. Bagi kita orang percaya, masalah itu berkat. Dia bisa ubah ratap jadi tari-tarian. Dia bisa ubah air menjadi anggur. Amin. Jadi masalah itu berkat. Pesta di Kana itu tidak pernah akan melihat anggur yang hebat kalau tidak mengalami kehabisan anggur. Jadi ada saatnya Tuhan izinkan masalah itu, kecuali ada masalah yang kita cari-cari sendiri. Ya. Tapi ada pergumulan, kita udah setia. Tapi ada aja pergumulan, itu Tuhan izinkan. Cara Tuhan. Jadi Tuhan ubah namanya menjadi Israel. Makanya Mazmur 30 ayat 6 ya. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jadi dia ditipu oleh mertuanya. Puji Tuhan, setelah 7 tahun dapat. Tapi gak berhenti di situ pergumulan hidup daripada Yakub. Kerja sama mertua, gak digaji-gaji. Ya. Kerja sama mertua apa saudara? Ya digaji-gaji, ya kan gak pernah dapat gaji. Sampai satu saat dia melangkah dengan iman, dia bilang ya sudah saya minta gajinya ya saya pakai cara yang gak masuk akal supaya mertuanya kasih gaji kan. Kalau domba ini bintik-bintik dan belang-belang baru itu jadi gaji saya. Ya mertua, dasar mertua yang parah ya. Dia bilang pasti gak akan ada yang seperti itu kan. Langsung diiyain. Singkat cerita ternyata Tuhan tidak pernah tinggalkan kita bergumul sendiri. Haleluya, katakan amin. Tuhan tahu apa yang saudara gumuli hari-hari ini. Tetap setia dan taat walau bergumul. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan haleluya. Puji Tuhan. Oke. Sekarang dia mau kembali. Dia mau kembali di tengah jalan. Ini klimaks dari pergumulannya. Dia harus menghadapi kakaknya Esau yang mau membunuh dia. Makanya keluar peristiwa yang kita baru baca tadi. Ya, kita akan baca ya. Satu ketika Yakub di klimaks pergumulannya. Tuhan hadir dalam bentuk seorang laki-laki ya kan. Coba kita baca ayat-ayatnya dulu. Di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-26. Terjadi pergumulan atau apa itu namanya wrestling atau gulat ya. Ya, seringkali kita cuma terjadi pergumulan. Tapi kalau kita mau hidupi kejadian itu, kita mau lihat sebenarnya. Saudara itu pergumulan sepanjang malam. Sama-sama katakan sepanjang malam. Ini bergulat. Pernah lihat nonton orang berkelahi? Sambil terguling-guling? Ya seperti itu. Mereka ini bukan bercanda ya. Saya suka bergulat sama anak saya laki-laki. Tapi itu kan dalam bentuk bercanda. Itu pun di atas tempat tidur, di atas kasur. Itu aja besok harinya tidak sadar dia biru-biru, saya juga biru-biru. Padahal cuma dalam bentuk bercanda. Jadi saya bisa bayangkan ketika Yakub bergulat dengan orang laki-laki itu, yang saya yakin Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia bergulat dan terguling-guling, tentunya ini di padang gurun ini mungkin berbatu-batu, berpasir dan
sudah ada duri-durinya. Dan saya percaya luka-luka di sekujur badan mereka. Yakub luka-luka. Sakit? Tentu sakit sekali. Saudara, dan Yakub tidak menyerah dalam pergumulan itu. Dia gak menyerah. Dia terus bergumul. Saya yakin Yakub percaya ini bukan pergumulan biasa. Yakub percaya di balik pergumulan ini ada berkat. Makanya saudara, pergumulan kita itu lihatlah sebagai berkat. Amin. Nah, ini namanya level up ya. Ini Kristen udah mulai naik tinggi. Yang setuju katakan amin. Ya. Kami hamba Tuhan. Ya, walaupun kami pun di Amerika, orang bilang, "Oh, enak pastoria di Amerika." Saya bilang, "Kamu bilang enak, dasarnya apa?" Kayaknya kurang masalah. Siapa bilang? Ya. Di Amerika banyak orang melihat orang ke Amerika itu, wah enak di Amerika. Saya mau katakan sama saudara, enggak. Ya, enggak semua tapi banyak orang ke Amerika itu karena lari dari masalah. Sampai di Amerika ketemu masalah yang baru. Dia tinggalkan dia lari dari 2 masalah. Sampai ke sana ketemu 3 masalah. Ya, masalah tempat tinggal, masalah bahasa, masalah kebiasaan, semua serba baru kan? Masalah status. Ya, jadi dan kami gembala sidang, ya kan? Kami gembala sidang, saya juga share sama Pastor David. Kami gembala sidang ini bagaikan bapak. Jadi jemaat itu anak-anak kami. Jadi kalau mereka bergumul, pergumulan mereka ada pergumulan kami. Mereka nangis, kami ikut nangis. Saudara bersyukur punya gembala sebagai bapak dalam kehidupan saudara. Oh gak ada amin nih. Puji Tuhan. Ya. Mereka rasa sakit, kami ikut rasa sakit. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Yakub bergumul saudara. Dengan orang ini. Dan di ayat 26 dikatakan ini. Lalu kata orang itu. Biarkanlah aku pergi. Dia bilang lepaskan aku. Izinkan aku pergi. Tadi ibadah pagi saya pun tanya. Saudara yang tidak hadir waktu pagi saya mau tanya. Yang sudah hadir pasti tahu jawabannya. Siapa yang menang di sini? Di ayat 26 siapa yang menang? Yakub atau orang itu? Yakub. Kenapa? Orang ini nyerah. Udah pergi deh, biar gue pergi deh. Udah selesai, gak mau lagi. Biarkan aku pergi. Wah Yakub masih mau. Udah babak belur, udah luka, udah berdarah-darah mungkin. Tapi Yakub no. Bahkan ayat ini kalau kita baca ayat sebelumnya. Itu Yakub udah dipukul pangkal pahanya. Yang saya boleh katakan ini sudah dalam titik klimaks penderitaan. Klimaks dari pergumulan. Tapi kita lihat di sini ya, ada pelajaran yang sangat indah yang saya dapati dalam peristiwa ini. Dia sudah dipukul, sudah terpelecok. Ya, udah keluar dari engsel ini kakinya ini. Pahanya ini kali nggak salah ya. Artinya dia nggak bisa bertumpu lagi. Dia nggak bisa berdiri lagi. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia peluk orang itu erat-erat. Sama katakan peluk erat-erat. Dan saya percaya karena mereka bergulat sering pelukan kan. Namanya bergulat sering pelukan. Tapi di ayat 25 ini karena udah dipukul pangkal pahanya. Dia gak punya kekuatan lain selain dia peluk orang itu erat-erat. Ada saatnya kita di klimaks persoalan kita. Mungkin penyakit kita atau masalah rumah tangga kita, masalah bisnis kita, masalah hidup apa saja dalam kehidupan pribadi kita. Ketika kita sudah mungkin rasa-rasanya mau menyerah, udah di titik-titik terakhir ya. Sebenarnya itu kesempatan kita semakin dekat dengan Tuhan. Ada amin.
Haleluya. Amin. Sebab apa? Ketika kita melekat dengan Tuhan, semakin kita melekat dengan Tuhan, tanggungan kita bukan kita lagi yang tanggung. Kan kita udah melekat sama Dia. Dia yang pikul beban kita. Haleluya. Amin. Kan ada lagu yang suka nyanyikan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita. Jadi keberatan kita Dia yang pikul, Dia yang rasa, Dia yang tanggung. Amin. Amin. Saudara, semakin besar pergumulan kita, semakin kita melekat, semakin kita setia, semakin kita taat. Itu kunci kemenangan orang percaya. Katakan amin. Kunci sukses sebagai orang Kristen bukan karena semakin tidak ada masalah, tapi di tengah-tengah pergumulan kita semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Ada amin. Kan contoh Daud ya, Daud itu contoh yang sangat jelas sekali. Dia hidup dari pergumulan kepada pergumulan dan pergumulan Daud itu ya nanjak gitu. Bukan berkurang tapi bertambah. Tambah berat. Pertama dia dibiarkan di padang belantara jaga domba. Gak dianggap, dibuang. Terus dia harus berjuang melawan keadaan lingkungan ya. Siang malam di padang belantara tanpa perlengkapan yang lengkap ya. Karena dia memang seperti anak dibuang, gak dianggap, gak diperhatiin. Saya gak tahu bagaimana dia makan, saya gak tahu. Mungkin dia makan apa aja yang dia bisa dapat. Karena orang tua tidak begitu memperhatikan dia. Beda dengan kakak-kakaknya. Iya kan? Kakak-kakaknya disuruh disiapkan bekal. Malah Daud yang suruh bawain. Itu Daud itu bergumul bukan cuma dengan fisiknya, dia bergumul dengan perasaan. Ya kan? Kok teganya ya kakak-kakak dapat makanan, gua nggak pernah lo dibungkusin kayak gitu ya. Malah gue yang suruh dibawain lagi. Saudara bayangin saudara. Tapi saya percaya Daud melihat pergumulan itu sebagai berkat. Dia enjoy. Dia nikmati. Haleluya. Kenapa saya katakan dia nikmati? Karena Mazmur Daud adalah Mazmur pengalaman. Mazmur Daud selalu berisi begini. Selalu dalam Mazmur dia berkata begini. Tuhan itu baik. Mari sama-sama kan Tuhan itu baik. Saudara, padahal gak makan. Padahal kedinginan malam-malam. Padahal diserang singa dan beruang. Dia tetap berkata bahwa Tuhan itu, dan sangat indah sekali dia berkata, Tuhan itu baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, katakan amin. Di tengah-tengah keadaan seperti itu dia masih bilang Tuhan itu, artinya dia berkata masalah itu berkat. Amin. Biarlah hari ini mungkin kau ada masalah katakan, that's a blessing. Itu berkat buat saya. Ketika kau bisa melihat masalah itu berkat, saudara akan selalu berkata Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Penting sekali ketika kita bisa berkata Tuhan itu baik. Dalam keadaan yang sulit kita terus berkata Tuhan itu baik. Bab kita akan sampai pada cerita Yakub itu. Tuhan sampai berkata begini. Di ayat 28. Lalu kata orang itu namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub. Kejadian 32 ayat 28. Tetapi apa?
Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau apa? Jadi Yakub mengalahkan Allah dan mengalahkan manusia. Sudah mungkin ada yang bingung, mengalahkan Allah. Saya mau tanya, kita bisa kalahkan Allah? Ya, yang hadir tadi pagi kan. Bisa nggak? Yang nggak hadir pagi pasti mikir, kok bisa ya? Oh ini sesat nih ajaran nih. Enggak ya? Kan jelas. Kamu mengalahkan siapa? Sebab engkau telah mengalahkan Allah dan berarti Yakub mengalahkan Allah nggak? Yakub mengalahkan Allah nggak? Kalau Yakub bisa mengalahkan Allah, kita bisa kalahkan Allah nggak? Kan Yakub diubah menjadi Israel. Nah, kita kan juga disebut Israel rohani kan? Siapa di sini Israel rohani? Yang lain bingung, Filistin rohani kan? Hah? Siapa di sini Filistin rohani? Nggak ada kan? Ayo, saya mau ajak kamu angkat tangan dengan iman. Yang percaya Israel rohani angkat tangan. Haleluya. Amin. Makanya kita ini umat lebih daripada pemenang. Israel itu nggak bisa kalah kecuali Tuhan yang izinkan kalah. Kenapa? Karena namanya Israel. Allah berperang ganti. Allah yang memberikan kan percuma nama Israel tapi kan nama Israel artinya Allah memberikan. Kalau Allah berikan kemenangan masa kalah? Nggak mungkin dong, iya kan? Haleluya. Amin. Makanya kan Israel secara jasmani lihat. Itu bukti nyata. Itu dimusuhin oleh banyak negara lah. Apa mereka kalah? Enggak, setahu saya menang. Kecuali mereka kurang ajar, Tuhan izinkan kekalahan ya kan. Kalau mereka hidup taat, mereka setia sama Tuhan, mereka menang. Sama, kita ini orang Israel rohani, katakan amin. Kalau kita tetap setia dan taat, kita pasti menang. Haleluya. Lihat, Yakub bergumul dengan setia, taat, terus bergumul. Walau bergumul dia setia dan taat. Kemenangan. Dia kalahkan Allah. Kalahkan Allah artinya dia menaklukkan hati Allah. Sama-sama menaklukkan hati Allah. Bagaimana kita menaklukkan hati Allah? Kita setia dan taat walaupun bergumul. Alkitab katakan bahwa Daud itu the man after God's heart. Atau apa ya? Permata hati Tuhan lah. Katakan amin. Daud itu permatanya Tuhan, permata hatinya Tuhan. Kenapa? Tadi saya katakan, dia hidupnya penuh pergumulan, tapi di tengah-tengah pergumulan dia berkata Allah itu, saya bersaksi bulan lalu ya di ibadah Selasa ya. Ketika saya sakit kanker kan ya, leukemia, yang menurut dokter ini saya sudah mau mati. Nanti mereka cerita waktu saya udah mau keluar. Mereka lihat saya itu sepertinya tinggal tunggu mati. Tapi apa yang saya lakukan ketika saya terbaring di ruangan yang menakutkan secara manusia. Karena saya ditaruh di lantai 5 yang akhirnya saya tahu ternyata lantai 5 di rumah sakit itu dikhususkan buat para penderita penyakit rata-rata kanker ya. Yang sudah stadium 4 ke atas. Ya, jadi lantai 5 itu memang sudah orang-orang yang udah mau lewat lah. Sehingga saya katakan, saudara yang hadir mungkin waktu itu ingat. Kalau istri saya datang, dia cerita, wah di situ udah kumpul-kumpul nangis, waktu udah lewat. Oh di situ, nanti dia datang lagi di sebelah situ. Ya saya juga di kamar dengar, wah udah ada ribut di sebelah, berarti sudah selesai lagi. Secara manusia berarti saya ada di ruangan itu tinggal tunggu giliran gitu ceritanya. Tapi saya bersuka cita. Saya dapat sakit kanker itu dalam kondisi saya lagi setianya melayani Tuhan.
Apa yang saya lakukan ketika saya dalam keadaan sakit itu, ya selama 1 bulan saya ada di rumah sakit itu, di ruangan isolasi yang gelap itu ya. Penuh selang kiri kanan ya, diinfus kiri kanan. Saya nggak pernah lupa lagu yang saya nyanyikan berulang-ulang. Dengan semangat, katakan semangat. Haleluya. Katakan semangat. Amin. Kenapa? Kenapa kita nggak semangat? Karena kita tidak melihat masalah itu berkat. Kalau kita melihat, kan namanya orang, kalau lihat berkat semangat nggak? Semangat nggak? Diajak makan gratis aja semangat kok. Iya kan? Halo? Iya kan? Namanya berkat, pasti orang senang sama berkat. Amin. Jadi saudara, kalau kita mampu melihat pergumulan itu berkat, kita akan bersuka cita. Kita akan semangat, nggak loyo. Puji Tuhan, haleluya. Saya punya prinsip begini, kalau kita benar-benar saudara hidup ya sebagai orang-orang yang percaya, bahkan melihat persoalan itu berkat, orang nggak pernah tahu kita ada duit atau enggak. Karena ada lagu sekolah minggu, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Ya, tahu lagu itu ya? Ini ketinggian kali. Gak apa-apa, gampang kok lagu. Ada yang mau tuh bisa nyanyi? Ayo kita nyanyi lagu ini dulu. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok, dihina pun tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhan Yesus sertaku. Apapun terjadi bukan. Benar nih. Masih ada utang? Gak usah ngaku dulu, gak apa-apa. Senyum aja, haleluya. Orang sampai gak tahu. Gua gak tahu lu punya utang lu. Lu senang melulu soalnya. Ya kan? Itu baru namanya anak Tuhan. Haleluya, katakan amin. Diolok, dihina. Kayak Pak David nih, wah Pastor David mantap. Ya kan tadi kita baru ngobrol-ngobrol. Dihina, diolok. Kata orang Jawa karep mula. Ya kan? Terserah lu lah. Haleluya, katakan amin. Amin. Senyum ya. Sukacita ya. Lihat masalah itu berkat. Kalau saudara dihina, lihat. Hina itu sebenarnya promosi. Aminnya kurang kencang nih. Penghinaan itu sebenarnya promosi. Nah, kita harus sampai ke tingkat itu. Jadi saya dalam keadaan yang menurut orang mau mati, ya saya juga manusia yang sadar. Saya tahu penyakit ini mematikan. Bukan saya naif ya. Bukan saya belaga nggak tahu, saya tahu. Saya udah dengar banyak kesaksian orang yang kena ini langsung mati. Saya tahu. Tapi saya percaya. Di balik ini ada berkat. Amin. Saya melihat penyakit ini berkat buat saya. Sehingga saya bersuka cita. Sehingga saya nyanyi lagu itu kan. Saudara masih ingat kalau saudara hadir sebulan yang lalu. Saya nyanyi gini ya. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Haleluya. Senyum dong. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Punya jempol? Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Di rumah sakit saya gitu. Keselang kiri kanan. Tuhan Yesus. Sehingga infus-infus hampir copot. Dan saya itu di monitor kan. Dan saya yakin dilihat oleh pegawai. Makanya mereka kata saya mau keluar dari rumah sakit, mereka datang sama saya. Akhirnya mereka tahu saya seorang pendeta. Jadi kesaksian hidup ini. Hidup kita akan jadi berkat. Ketika kita sanggup melihat masalah itu berkat. Katakan amin. Haleluya. Mereka tertarik datang ke kumpul, datang.
Mereka bilang, kamu ini pasien yang terbaik yang kami pernah lihat. Kenapa saya katakan kenapa? Kamu gak pernah susah. Mereka lihat jempol-jempol. Padahal saya dalam lembah kekelaman loh. Dokter sempat ngomong sama saya, kamu ini 2 minggu ke depan ini, kalau gak salah 7 hari paling kurang. Saya ada 7 hari yang menurut dokter ini lembah kekelaman buat saya, bayang kekelaman. Dia bilang, I have to be honest, dikatakan, saya harus jujur sama kamu. Kamu bisa mati, dia bilang. Dia katakan ini kondisi yang sebenarnya. Tapi tidak mengurangi sukacita saya. Karena saya punya Tuhan yang baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Ya, kita kan sering nyanyi lagu ini di gereja kan. Sanggupkan kau nyanyi ketika kau ada di rumah sakit? Sambutkan kau nyanyi di tengah-tengah orang tagih hutang? Kita harus bisa. Haleluya. Katakan amin. Makanya orang Kristen sering dibilang orang gila kan. Ya memang kalau hidup dengan iman seperti orang gila. Kan Petrus bilang suruh aku jalan atas air. Yang 11 di belakang enggak dicatat tapi saya pasti dicatat. Gila tuh satu. Ya kan? Saudara. Karena waktu Petrus disuruh jalan, dia minta disuruh di jalan atas air. Itu mestinya dia bilang, Tuhan kalau engkau Tuhan teduhkan dulu badai. Itu lebih masuk akal kan? Kalau engkau Tuhan ini ombak kasih tenang dulu. Enggak, dia bilang enggak masalah soal badai. Aku mau jalan di atas air. Haleluya. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi saya nyanyi berulang-ulang. Makanya di situ kunci kemenangan kita. Kunci kekuatan yang Tuhan berikan. Haleluya. Dan hidup kita jadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi kalau saudara ada masalah, ada utang, apa yang saudara nyanyikan? Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Ya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo semua yang ada masalah, angkat tangan. Jempol diginiin sambil nyanyi. Tiada berkesudah. Tiada berkesudah. Amin. Kasih setiamu Tuhan selalu baru bagiku. Hari berganti hari, ya. Hari berganti hari. Tetap kulihat, lihat kasih-Mu tak pernah. Amin. Haleluya di hidup. Mari kita bangkit berdiri sambil nyanyi. Pemain drum boleh maju deh, gak apa-apa. Sungguh amat baik. Amin. Ya pemain musik semua boleh. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Saudara lagi ada masalah. Tuhan bilang, tapi saudara bilang Tuhan itu namanya menaklukkan hati Tuhan. Haleluya, katakan amin. Amin. Masih banyak hutang, bilang Tuhan baik. Banyak kali kita kalau masih banyak masalah kita bilang, kok Tuhan sih, kenapa sih Tuhan? No. Kita harus lihat masalah itu berkat. Amin. Haleluya, katakan amin. Amin. Masalah membuat kita lebih cinta Tuhan. Amin. Lebih dekat sama Tuhan. Haleluya. Jadi semakin dia terpelecok, Yakub semakin apa? Peluk. Ya peluk itu punya 2 arti. Semakin dekat, semakin cinta. Haleluya. Saudara mau semakin cinta Tuhan? Amin. Ayo. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Selama-lamanya. Ayo jempol-jempol yang sakit, yang banyak masalah. Oh, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin.
Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Apapun keadaan kita tetap Tuhan Yesus baik. Dan kebaikannya saudaraku akan selalu ada dan kita alami ketika kita setia. Amin. Kita taat sama Dia. Mari Bapak Ibu saudaraku, kita akan berdoa. Kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Hari ini kami tahu, kami dikuatkan. Bahwa kami tahu bahwa Tuhan Engkau tetap baik buat kami. Sekalipun keadaan kami gak baik, tapi firman-Mu yang berkata bahwa Engkau baik. Maka itu Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Apapun persoalan kami, apapun keadaan kami, hari ini kami percaya bahwa kebaikan-Mu selalu ada buat setiap kami. Bapak Ibu saudaraku, Engkau yang memerlukan pertolongan Tuhan, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Percaya bahwa kebaikan Tuhan itu akan dinyatakan saat ini. Ketika engkau percaya apa yang dikatakan firman Tuhan tadi. Ketika engkau percaya, ketika engkau setia, engkau taat. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kau lawat umat-Mu. Engkau jamah mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan saat ini. Orang-orang mereka cinta sedang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan saat ini. Mereka sedang mengalami pergumulan Tuhan. Dalam masalah pekerjaan, usaha, keuangan. Bahkan Tuhan barangkali pekerjaan mereka. Rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan. Hari ini kami tahu Kau akan turun tangan menolong kami. Engkau melakukan mujizat-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Daniel yang boleh menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan bersama keluarga dan gereja yang digembalakan. Kami percaya berkat Tuhan dicurahkan. Gerejanya bertumbuh semakin besar. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati Pastor Daniel kesehatan, perlindungan, penyertaan dengan seluruh keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percayakan kebenaran firman Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku, kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya saya berikan pengumuman bahwa hari Selasa nanti ada ibadah malam mujizat. Dan saya percaya ketika kita tetap mencari Tuhan beribadah, kita menyembah Tuhan, kita ajak keluarga teman-teman kita. Dan kita akan lihat, akan alami kuasa mujizat Tuhan. Saya katakan tadi apa yang dikatakan Pastor Daniel, saudaraku. Ada masalah ketika kita setia dan taat, ada berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Amin. Bapak Ibu saudaraku, kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih telah beribadah bersama Revival Worship Church, Reward Church. Tentunya kami sangat ingin mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kembali beribadah bersama kami di setiap hari Minggu pada pukul 11 dan juga pukul 14 atau jam 2 siang. Tentunya di setiap ibadah kami juga menyiapkan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Kami juga mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menjadi bagian dari keluarga besar Reward Church. Dan kami juga sangat senang jika ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan di Reward Church sebagai aser, guru sekolah minggu, multimedia, musik, dan singers. Bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas pada saat ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan baptisan air dan penyerahan anak, bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas setelah ibadah selesai. Selain ibadah hari Minggu, kami juga mengadakan ibadah di tengah minggu, yaitu ibadah malam mujizat, ibadah wanita, dan ibadah youth. Untuk tanggal dan waktunya akan kami info lebih lanjut. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, bisa langsung men-scan QR Code atau mentransfer rekening gereja yang akan tertera di sini. Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memberi dengan penuh dengan sukacita karena Tuhan terlalu baik buat kita. Amin. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu yang Tuhan telah
curahkan buat kami. Dan saat ini Tuhan kami akan berikan persembahan kami, persepuluhan kami sebagai tanda cinta kami dan ketaatan kami kepadamu. Dan Kau memberkati semua umat-Mu Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi katakan amin. Mari memberi dengan sukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihat
benteng yang apa saudara? Yes. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Mari sama-sama lebih lagi. Nama Yesus. Nama itu. Yes, nama Dia yang kuat saudara. Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Sekali lagi katakan nama Yesus. Yesus di atas segalanya. Amin. Sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi Pastor Daniel terima kasih banyak untuk semua kebaikan ya. Untuk waktunya boleh melayani di gereja Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya Tuhan memberkati Pastor Daniel semakin berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita akan akhiri ibadah hari ini. Kita pulang dengan iman percaya bahwa Tuhan sudah berikan kita kemenangan. Saya percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami tahu kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang memberi kami selalu kemenangan. Hari ini kami tahu Tuhan, di balik semua permasalahan kami, ketika kami percaya bahwa kami yakin di situ Tuhan ada mujizat Tuhan sudah dinyatakan dan kami terima mujizat, kami pulang kami terima mujizat, kami pulang bawa kemenangan dan kami percaya hari-hari depan kami akan lewati dengan kemenangan dan kami lihat Tuhan akan campur tangan dengan luar biasa. Jemaat Tuhan pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Ajaib Tuhan